Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kembali hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memperkenankan kita memasuki hari ini bersama dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa kalau kita masih ada sebagaimana kita ada hari ini, itu karena perkenanan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang menyertai kita sampai hari ini. Karena itu mari datang di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ia yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Betapa besar pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tandukku, tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru, mataku memandangi seterusku, telingaku mendengar pelihan orang-orang yang jahat, orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan tunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan sekar. Puji nama Tuhan. Mari tetap di hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hari-hari yang kita lewati, tetaplah di hadirat Tuhan. Karena orang-orang yang berada di pelataran Tuhan, mereka yang ditanam di bait Allah, akan bertunas di pelataran Allah. Dan sampai masa tua pun kita masih berbuah menjadi gemuk dan segar, karena perlindungan Allah, karena penyertaan Allah yang menyertai kita. Mari angkat pujian sembah Dia. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah
Tuhan, hanya bersama Tuhan, kami mau melewati semua.
firman-Mu di hadapan. Kami datang membawa sembah sujud pujian kami. Urapi kami Tuhan, berkati kami dan lawan mengalami Engkau dalam hidup kami Tuhan, mengalami kasih-Mu, mengalami kuasa-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami dalam perjalanan pengembaraan kami di dunia ini, sehingga kami tidak takut dan kami tidak gentar, tetapi sukacita Tuhan membuat kami kuat, sukacita Tuhan membuat kami tenang dalam menghadapi segala perkara. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami siap memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari terima sukacita surga yang menguatkan kita, yang menambah kita kuat menghadapi hari demi hari bersama dengan Tuhan. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, oh ada dalam hatiku, takkan kata semangatku, takanilah kepadamu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga datang penuhiku. Haleluya, terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, mau ada dalam hatiku, takkan kata semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga datang penuh. Hari Tuhan, Tuhan sudah tangan di atas bersama-sama. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan kata semangatku, takkan hilang semuanya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga datang penuh. Sukacita surga datang, sukacita surga, sukacita, sukacita surga, sukacita surga, sukacita surga datang penuhiku. Sukacita surga yang membuat kita tetap kuat menghadapi hari demi hari bersama dengan Tuhan. Sukacita tidak ditentukan oleh keadaan, karena sukacita sesungguhnya ada di dalam hati setiap orang yang memiliki Yesus. Amin. Dan sukacita Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk menjadi lebih dari pemenang dalam segala perkara. Beri sorak-sorai bagi Tuhan, lebih dari pemenang. Haleluya. Pemenang dalam segala perkara.
ada materai darah Yesus yang bersama dengan kita. Sehingga anak Tuhan dimanapun engkau berada hari ini, saya mau katakan jangan takut. Jangan takut oleh ancaman apapun. Tak perlu gentar oleh apapun. Jika hari ini Tuhan izinkan engkau mengalami sakit, anugerah Tuhan bagimu untuk menikmati kuasa dan kasih Tuhan, untuk menikmati kemuliaan Tuhan. Bukan saat bagimu untuk menggerutu, untuk bicara seolah-olah Tuhan tidak ada. Tuhan ada. Entah engkau sembuh ataupun tidak, Tuhan tetap ada. Harusnya iman anak-anak Tuhan hari-hari ini seperti Paulus katakan, bahwa aku hidup hari ini adalah waktunya untuk melayani Tuhan. Kalau aku mati hari ini adalah keuntungan. Itu iman anak-anak Tuhan akhir zaman yang dirindukan oleh Tuhan. Karena itu mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Percayalah, dalam keadaan sehat ataupun sakit, Allah tetap bersama denganmu. Allah melindungimu, Allah menaungimu, Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Ada materai darah Yesus dalam hatimu, tandanya Dia mengasihi engkau. Kalau hidupnya, kalau dirinya Dia berikan bagimu di atas kayu salib, kalau jiwanya, hidupnya tidak disayangkan olehnya, Dia menyerahkan dirinya di kayu salib, apalagi untuk hidup kita, apalagi untuk memelihara saya dan saudara sekalian. Dia sanggup dan terlalu sanggup. Dia sangat mengasihi kita. Kasihnya begitu besar sampai nyawanya sendiri Dia korbankan. Karena itu mari datang di hadapan Tuhan. Belajar bersyukur untuk apapun keadaanmu hari-hari ini. Karena Dia sangat mengasihi. Berhenti menggerutu. Belajar bersyukur. Dan melingkupi bersama dengan Yesus. Mari sembah Tuhan.
mewakili seluruh umat Tuhan, umat GSI dari Jemaat Taman Surya. Kiranya pagi ini saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, masa yang sukar yang kita hadapi saat ini, bahkan di dalam ibadah pun kita sudah menjaga jarak, ya. Kayaknya mengganggu juga. Pakai masker sampai 2, pakai kacamatanya bisa nguap gitu. Jadi saya minta tolong dibesarkan ya ayatnya nanti. Baiklah, kita akan membaca di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-14. Matius 14 yang di rumah juga boleh, bukan boleh, harus membuka Alkitab di dalam kitab Injil Matius yang gampang dicari, sehingga remaja anak sekolah minggu juga bisa membukanya. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Kita bergantian membacanya. Baiklah, saya membaca ayat 22. Kita bergilir ya. Semua sudah bisa baca dan sudah bisa lihat. Gede ini, bagus ini. Matius 14 ayat 22. Lembaga Alkitab memberi tema Yesus berjalan di atas air. Tapi hari ini saya mau berikan tema Yesus berjalan di setiap tempat orang percaya. Saya percaya kalau Yesus bisa berjalan di air, dan kepercayaan kita juga Yesus akan berjalan ke setiap keluarga rumah tangga kita. 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang dengan suara keras dan kian. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Yang 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yang 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. 27, tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?"
Ya, kita lihat dari pembacaan Alkitab kita hari ini, mungkin sudah puluhan bahkan ratusan kali kita membacanya. Tapi saya minta Tuhan membantu membuka lebih lagi firman Allah bagi kita sekalian, sehingga seluruh orang percaya tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan manusia akan gagal. Tanpa Tuhan saya tidak bisa katakan lagi sangat menderita. Nah, dalam perjalanan hidup kita saat ini, terutama di negeri dan bangsa kita melihat sangat-sangat mengerikan. Tetapi saya tetap berkeyakinan bahwa Allah tidak membiarkan bangsa kita ini. Apapun yang Allah kerjakan, pasti Allah mempunyai rancangan yang besar di masa yang akan datang. Jemaat yang berada dalam ibadah pagi hari ini, sesudah itu ayat 22 kita lihat Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak itu pulang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari ayat ini kita lihat dan kita tahu ya bahwa murid-murid Yesus setelah mengadakan ibadah ya, setelah mereka bersekutu dengan Tuhan, harusnya kekuatan Tuhan itu turun bagi mereka. Maka Tuhan Yesus bilang ke mereka, sana jalanlah kamu lebih dahulu. Untuk apa? Sebenarnya Yesus mau dan berharap kepada murid-muridnya yang mendahulunya ke seberang itu. Di sana mereka mengadakan persekutuan, atau di sana mereka tetap menyembah Tuhan. Inilah perjalanan yang kita lihat. Tetapi ayat 23 berkata, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ayat ini menunjukkan kepada kita Yesus adalah Tuhan, tapi ia masih menyiapkan waktu untuk menyendiri dengan rohnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan ayat ini memberitahukan kepada kita semua bahwa jangan pernah berhenti untuk menyembah Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk bersekutu. Karena persekutuan orang percaya itulah yang membuat rohnya tetap kuat di dalam Tuhan. Apalagi di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar. Kita tidak ada mendengar orang berkata, puji Tuhan enak banget hidup di saat-saat zaman seperti ini. Kayaknya saya nggak dengar. Tapi yang saya dengar seluruhnya adalah keluhan. Bahkan banyak yang putus asa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, makanya kekuatan Allah melalui doa dan firman itu harus menyertai orang-orang percaya. Bukan hanya 1-2 jam, tapi setiap saat, membuat kita bisa sanggup menghadapinya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lihatlah apa yang kita hadapi, apa yang terjadi. Sebenarnya kalau kita berpikir itu adalah sementara, supaya kita tetap berada di dalam Tuhan. Maka dari itu, biarlah firman Tuhan memberkati kita untuk kita tetap kuat melihat situasi yang sudah terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah sangat jauh, beberapa mil ya, dari pantai. Berarti kalau kita lihat ayat 24 ini, mereka bukan lagi berada di tepi, tapi berada di tengah-tengah perjalanan mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perahu ini mulai diseberangkan, berada di tengah-tengah danau yang besar. Dulu saya berpikir danau penyeberangan mereka ini kecil, tapi ternyata setelah saya berada dan saya pernah melihat di sana, danau ini cukup besar. Dan dari danau ini banyak nelayan-nelayan hidup, termasuk sebelum Simon Petrus mengenal Tuhan. Saudara, danau ini menghasilkan hasil yang amat banyak secara materi, karena ikannya besar-besar dan ikannya tergolong enak. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah danau yang besar,
pada saat mereka menyeberang, tiba-tiba badai besar juga datang. Sampai Alkitab berkata gelombangnya besar, ya, diombang-ambingkan gelombang perahu mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang naik ke perahu ini murid-murid Tuhan Yesus yang kuat-kuat tuh, yang hebat-hebat, yang mengerti suasana alam, ya, yang mengerti danau itu kayak apa. Kalau danau itu mereka melihat dari cuacanya suram gitu ya, atau cuacanya mendung ya, yang enggak harus mereka lalui, mereka sudah bisa melihat dari situasi yang sebelum mereka menyeberang. Karena para nelayan mau melakukan sesuatu, mau menyeberang sebuah perjalanan danau atau laut atau untuk mencari ikan, mereka lihat dulu. Mereka enggak asal turun, ya. Mereka lihat dulu malam ini cuacanya baik atau enggak. Nah, saya pikir mereka ahli-ahli, karena memang mereka orang-orang pantai, ya, orang nelayan gitu. Mereka enggak pernah salah itu. Mereka lihat, oh, cuaca bagus banget. Kita bisa nyebrang dengan cuaca kayak gini. Nah, maka mereka itu pergi, apalagi Tuhan yang suruh, sana jalan duluan gitu ya. Nah, saudara yang kekasih, kita lihat pandangan mereka tenang, pandangan mereka baik. Tapi di tengah jalan tiba-tiba angin sakal. Angin sakal itu angin yang cukup besar. Rupanya badai itu juga punya banyak nama, ya. Kebetulan yang ditulis di Alkitab ini badai yang namanya sakal, ya. Nah, ada badai yang namanya Vera, ya. Ada badai yang namanya, macam-macam saya melihat. Nah, tapi di sini dinamakan sakal, ya, angin sakal. Saya coba mempelajari apa yang dimaksud dengan angin sakal. Itu angin yang cukup besar, angin yang membuat sekalipun kapal ada kaptennya, ada mesinnya pun bisa goncang, ya. Itu angin yang sangat besar sekali. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sekalipun orang yang punya pengalaman nggak akan bisa kuat di dalam perahu yang benar-benar diterpa angin besar ini. Ini badai yang cukup besar, nggak akan mampu mereka bertahan. Bisa-bisa di tengah malam itu kapal terbalik masuk ke dalam danau. Danau itu cukup besar dan cukup dalam. Danau itu enggak cetek, ya, kalau orang sini bilang, berarti enggak dangkal. Nah, pasti mereka dalam bahaya, itu pasti. Nah, kita lihat ayat ini berkata apa? Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan mengalami apa? Diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin besar itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di tengah malam yang gelap, berada di tengah-tengah danau yang besar, siapapun, sekalipun mereka adalah nelayan daerah sana, pasti mereka mengalami rasa takut yang amat besar. Ini kita lihat mereka mengalami takut yang amat besar. Mereka ini para nelayan juga sebahagian, tapi mereka juga mengalami ketakutan yang besar. Berarti setiap manusia hidup itu mengalami ketakutan, itu pasti ada. Ketakutan yang sangat menggoncangkan mereka. Di mana kita lihat ketakutan yang sangat menggoncangkan mereka. Ini masih gelap, ya, tengah malam, kira-kira jam berapa tadi kita baca? Jam 3. Di sini tidak bilang fajar. Kalau fajar itu mulai terang. Di sini dikatakan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka di atas air. Kira-kira jam 3 malam, berarti menurut saya itu masih sangat gelap. Ya, masih sangat gelap sekali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya paling ngeri kalau berada di dalam gelap yang pekat. Saya paling gak suka berada di gelap yang sangat pekat. Yang pekat itu dikatakan
sudah warnanya kayak apa? Hitam. Kalau warna kayak hitam, kita buka pintu semua hitam, nggak ada titik terang. Kira-kira gimana? Orang jagoan, orang kuat juga takut. Di Alkitab berada mereka dalam gelap malam yang mengerikan. Mereka takut, pasti takut walaupun mereka kuat dan gagah. Ya. Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, ada yang diam tapi ada yang berteriak, ada yang marah-marah. Ya. Pokoknya mereka yang di dalam perahu dengan karakter masing-masing muncullah malam yang gelap seperti itu. Karena tidak bisa satu orang pun yang tidur nyenyak, nggak bisa. Semua mereka mulai takut, ya. Semua mereka mulai ngeri. Seperti apa bayangan kengeriannya saya nggak bisa bayangkan. Saya pernah ikut berlayar, maksudnya saya pernah naik kapal melewati malam yang seperti itu. Tapi kita tinggal di daerah, di negara yang sudah mulai modern, sudah ada lampu-lampunya. Jadi waktu kita lihat gelap banget situasi dunia, tapi masih ada lampu-lampu dari kapal yang jauh-jauh, itu masih nggak takut, ya, masih nggak takut. Apalagi ombak besar dan hujan turun, ya. Kalau kita nggak ada setitik pun terang, waduh, saya pikir semua orang akan jantungnya akan berdebar-debar. Ya, jantungnya akan terjadi pergerakan dak-dikduk kayak gitu. Itu memang mencekam dan menakutkan. Saya nggak tahu bagaimana, apakah pernah jemaat berada di tengah-tengah kegelapan malam lalu takut gitu. Nah, kita lihat ini gambaran hidup manusia. Mau tidak mau suatu kali kita akan mengalami hal yang sama. Seperti sekarang ini bangsa kita mengalami hal yang sama. Kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Kita mengalami situasi yang sangat menakutkan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, 2 malam ini kami tidur, bahkan kemarin malamnya lagi sampai pagi kami tidak tidur. Tadi malam si Jen juga kayaknya nggak tidur itu. Kenapa saya tahu? Kira-kira jam berapa tengah malam itu? Jam 3 pagi nih, sama nih kayak kita bacain. Jam 3 pagi dia tegur saya, kok mah nggak tidur gitu. Saya pikir, kok lu juga nggak tidur? Ya nggak? Itu kenapa nggak tidur? Benar, memang kita bisa terima apa yang Tuhan buat. Tapi kadang-kadang kita butuh waktu untuk tenang lah gitu ya. Kita butuh waktu. Kenapa? Kemarin hari Jumat ya, hari Sabtu, hari Kamis itu, siapa yang tidak terkejut? Dalam satu malam itu saya menerima berita jam 6 sore, jemaat kita salah satu, memang nggak pernah beribadah di sini, ya. Salah satu jemaat meninggal, keluarga udah derang-dering. Saya melihat tangisan terjadi, ya, di tengah-tengah keluarga besar. Lalu jam 6 itu terjadi. Saya masih berpikir, merenungkan, dan saya masih bingung gitu secara manusia. Lalu jam 11 saya dapat berita lagi bahwa ada yang meninggal lagi. Aduh, saya bukan bingung, saya agak bagaimana menerima situasi yang ada itu ya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya nggak pernah membeda-bedakan. Tapi yang meninggal yang jam 11 ini sangat membuat saya terkejut. Apa yang terkejut? Apanya yang beda dengan yang jam 6 tadi? Ada perbedaan. Kalau jam 6 tadi meninggal ibu-ibu yang sudah di atas 60 tahun. Tapi ini yang masih muda, yang masih sangat muda, yang masih energik kalau saya bilang, yang masih bisa kuat untuk bekerja dan melayani. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saya dengar tiba-tiba pertama kali berita itu dia pasti sampaikan ke saya, ya. Dia WA sampai saya buka mata gede-gede.
Udah dari pakai kacamata sampai buka kacamata, sampai saya besarkan itu berita. Salah nggak saya? Salah nggak saya? Ya, berita yang seperti itu yang saya terima. Nah, saya sampai teriak, bener nggak ini? Bener nggak ini? Anak saya bilang, kenapa sih mama ini ngaget-ngagetin orang? Coba kau baca, bener nggak ini? Apa saya salah? Apa saat itu saya sedang dalam hayalan? Kan nggak tahu ya. Bener nggak? Coba tolong baca lagi. Apa yang dibaca memang benar. Berita itu mulai tersebar, semua orang terkejut. Apalagi orang ini, wanita ini yang meninggal sama saya itu cukup dekat sekali. Bukan dekat-dekat lagi. Mereka sangat peduli dan sangat sayang kalau saya bilang. Saya nggak bisa tidur sampai pagi hari. Buat saya ini gelombang datang di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah orang-orang yang kita kasihi. Nggak mudah untuk kita melewatinya. Begitu fajar menyingsing, saya dapat berita lagi, jemaat kita juga salah satunya dari tempat ini dipanggil Tuhan pulang. Nah, kalau yang di tempat ini mungkin ada yang kenal, tapi ada juga banyak yang nggak pernah bertemu karena dia sudah umur, jadi dia nggak bisa jalan lagi. Dulu tiap minggu dia beribadah, sekarang dia nggak pernah beribadah. Ada mungkin sekitar 2-3 tahun dia nggak pernah hadir dalam ibadah lagi karena dia sakit tua, ya nggak bisa jalan. Nah, berita duka ini saya terima juga, tapi tidak terkejut karena saya tahu suatu hari kelak dia akan pergi. Kenapa? Karena melihat kondisi, ya, kondisi dari kesehatannya saya melihat dia. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang sedang dialami oleh dunia. Kalau kita buka YouTube dan segala macam, buka berita, kita melihat tangisan datang di tengah-tengah dunia ini. Tangisan turun di tengah-tengah dunia ini. Menandakan apa? Waktu Tuhan sudah amat singkat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi saya bersyukur mereka orang-orang yang mencintai Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang mati sekarang ini di dalam Tuhan. Mereka lebih bahagia. Mereka bertemu Tuhan bahagia. Kita masih melewati masa-masa yang sulit yang kita lihat dengan mata, ya, yang kita berada di tengah-tengahnya. Hampir-hampir kita juga lari menghindar, tapi kemana? Sama dengan murid-muridnya ini. Waktu gelombang itu datang, mau nggak mereka lari? Mau. Tapi bisa nggak? Nggak bisa. Karena mereka sudah dicekam dengan situasi yang ada. Nah, situasi ini juga mencekam bumi kita di mana kita ada di dalamnya. Bisa nggak kita lari dari realita yang ada? Nggak bisa. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita Mazmur tadi yang dibuka sebelum pembukaan dari ibadah ini. Orang benar tetap akan bertunas. Ya, saudara orang benar, carilah Tuhan dalam hidupmu di waktu yang singkat ini. Orang benar tetap akan bertunas. Karena itu kalau kita masih berguna buat Tuhan, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, ya. Ini masa pandemi benar. Kalau nggak masih pandemi masih enak, ya. Usaha orang-orang masih jalan, ya. Persembahan juga yang masuk ke gereja lumayan. Tapi di masa yang seperti ini kita lihat, wah, ini sesuatu yang mengerikan sekali. Kita ada di dalamnya, namun saya tetap bermegah di dalam Tuhan. Kata Alkitab, ya, sekalipun pohon-pohon tidak menghasilkan, kambing domba terhalau juga, namun aku akan beria-ria, ya, bersorak-sorak untuk Tuhan. Kiranya jemaat yang mendengar firman Tuhan dikuatkan oleh Tuhan, sekalipun di tengah-tengah gelombang yang besar, di tengah-tengah badai yang menimpa. Ayo kita jalani hidup ini dengan tertib, ya. Kita jalani hidup ini dengan baik. Kalau pemerintah memberikan kita protokol, mari kita jalankan itu. Jangan sok pinter, jangan sok nggak percaya. Yang mari kita jalani semuanya ini. Saudara
Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, kita lihat ketika badai besar datang menimpa para murid-murid Yesus. Yesus tidak bersama mereka loh. Yesus sendiri, bergumul sendiri ya. Tapi Yesus tahulah apa yang sedang dialami oleh murid-muridnya. Disinilah kita melihat ketuhanan dari Yesus. Dia tahu murid-murid yang ngeri. Dia tahu murid-murid yang takut. Dia tahu kegentaran datang. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ketakutan itu membuat orang bisa mati, bisa. Saking takutnya, akhirnya orang itu bisa mati, bisa. Tuhan tahu ketakutan itu membahayakan murid-muridnya. Maka karena dia sayang murid-muridnya, dia mengasihi murid-muridnya, di tengah-tengah kegelapan ia jalan mencari di mana murid-muridnya. Ini yang saya bangga. Yesus berjalan mencari perahu murid-muridnya. Di situ ada perahu juga, adalah saya yakin. Karena cuaca waktu mereka mau berangkat itu cuaca baik ya. Nelayan di sana banyak, saya pikir banyak. Saya pernah ke sana ke danau ini dan saya melihat perahu besar-besar itu banyak, enggak satu. Maka saya yakin ketika murid-murid ini jalan ke dalam berlayar gitu, perahu lain juga jalan, ya kan? Karena apa? Karena memang mereka mencari ikan di waktu malam. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus. Tapi Yesus tidak menghampiri orang yang bukan memiliki dia, ya. Yesus menghampiri yang dia miliki. Siapa yang Yesus miliki? Para murid. Yesus datang enggak salah. Dia enggak datang ke perahu lain, tapi dia datang ke perahu di mana murid-muridnya ada. Itu bangga saya punya Tuhan. Dan saya percaya sampai hari ini apa yang ditulis Alkitab itu satu gambaran hidup yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Saya mau katakan, Yesus pasti datang kepada setiap orang yang mengasihi dia. Amin. Apa yang menjadi milik Tuhan pasti Tuhan cari, karena Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamulah rumah Tuhan. Jadi kita milik Tuhan, Tuhan pasti datang cari. Cari nggak salah. Dia nggak datang cari si Atoi di luar yang nggak beriman, tapi dia datang kepada orang yang beriman sekalipun gelombang besar. Gelombang besar itu menimpa satu danau itu loh, bukannya hanya 1-2 perahu. Sama, gelombang itu datang sekarang ini. Gelombang penyakit datang di tengah-tengah bumi ini. Itu yang sudah dijelaskan oleh Alkitab. Alkitab juga ada menulis mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Indonesia sedikit lebih baik. Kenapa saya katakan begitu? Kita masih punya tanah yang lebih, sehingga ketika daerah belakang kita ini Tegal Alur, ya, waktu Tegal Alur itu penuh dan sangat penuh, ditutup. Nah, ada orang yang melihat, kasihan banget ya, sudah antri ya. Kalau mengubur mayat itu antri. Ini jet yang terjun langsung saya pantau dari sini. Waktu kubur salah satu jemaat. Dari jam 11 ya. sampai jam 1. Dari jam 2 malam. Oh iya. Dari jam 2 malam itu nunggu antrian. Dapat nomor berapa? 153. Bayangkan kalau sembako ngantri enak. Ini mau ngubur orang ngantri sampai 153 antrian. Dari jam 2 malam sampai jam 11 siang. Padahal saya lihat mereka kerja. Tim COVID ini kerja cepat banget. Ya. Cepat banget. 5 menit kuburan itu udah selesai. Sudah selesai menguburkan. Begitu cepatnya. Tapi yang ngantri juga tetap banyak. Ya, masih ada tanah-tanah kecil juga digali. Sampai ada orang lihat, kasihan ya bangsaku. Nanti kalau aku gak kasih tanahku,
bangsaku akan kayak bangsa India, ya kan? Bergelimpangan di jalan-jalan. Tadinya saya berpikir, ini orang India jangan mengada-ngada berita seperti ini ya. Tapi ketika itu menyerang negeri kita, saya terkaget-kaget. Berarti firman Tuhan itu benar, mayat akan bergelimpangan di mana-mana. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, untung kita ini enggak kayak India. Kalau mayat sudah bergelimpangan, lalat besar-besar itu penyakit enggak pernah habis. Dibuang lagi ke sungai suci ya. Nah, suci menurut India. Dibuang di sungai Gangga dan kita lihat mayat-mayat terapung. Apa itu bukan pencemaran yang besar ya? Sungai itu besar loh. Tapi kita lihat di mana-mana hanyutan, di mana-mana mayat mulai timbul ya. Udah mengerikan sekali. Udah lebih dari sampah. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, tapi bersyukur di Indonesia masih ada orang yang kasih berpuluh-puluh hektar untuk tempat pemakaman, sekalipun jauh. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Sampai ada abahnya orang bertanya dengan saya, Bu, kenapa ya? Dia kan orang baik, dia kan orang yang setia, bahkan yang pergi ini udah kayak anak dengan saya. Kalau saya sakit, mereka yang gelisah, mereka yang mengirim makanan, mereka yang mengirim vitamin dan obat-obatan. Kok yang begini cepat pergi ya Bu? Saya hanya bilang rancangan manusia bukan rancangan Tuhan. Amin. Manusia nggak punya rancangan yang bisa pasti, tapi Tuhan yang merancangkan rancangan yang pasti. Dan Alkitab berkata, firman Tuhan bilang begini, apa yang aku buat sekarang ini kamu nggak ngerti, tapi kemudian nanti kamu akan mengerti. Saya bilang itu firman Tuhan terjadi bagi kita. Jangan bertanya-tanya, tapi siapkan pikiran dan hatimu untuk tetap dekat Tuhan. Itu aja tugas kita sekarang kok. Gak usah jadi hakim bagi orang lain, gak usah bertanya-tanya, tapi marilah kita persiapkan hati kita untuk Tuhan ya. Kita tetap kuat dan teguh karena rancangan Tuhan gak pernah berubah. Saya gak tahu rancangan Tuhan apa terjadi begini, Tuhan yang tahu. Walaupun duka yang dialami oleh banyak orang, saudara yang dikasihi, karena saya tahu bahwa Tuhan tahu dan Tuhan melihat murid-muridnya berjalan tanpa Yesus dalam perahu itu. Kegentaran, kegoncangan mengerikan datang kepada mereka, sampai mereka tidak tahu bahwa yang berjalan di hadapan mereka adalah Yesus. Mereka bilang apa? Yang baca, ayo jemaat yang di rumah yang baca jangan ngantuk ya. Dibilang hantu, karena mereka berada dalam ketakutan yang amat sangat. Mereka tahu Yesus masih ada di darat. Mereka nggak berpikir bahwa Yesus hari itu akan menghampiri mereka melalui perjalanan di atas air itu. Itu keterbatasan pikir manusia, keterbatasan pikir dari anak-anak murid-murid Yesus saat itu. Mereka berteriak itu hantu, tapi Tuhan itu luar biasa. Ya, kadang-kadang kita ragu. Waktu mereka teriak tentang hantu, saya bilang ragu nggak? Ragu itu. Ya, kalau saya yang datang, lalu orang yang saya datangin bilang, yang datang itu setan gitu ya. Sakit hati nggak? Nggak enak kan? Pasti dalam hati kita berpikir, ini orang sehat apa enggak, ya kan? Masa yang datang saya dibilang saya setan gitu? Nah, sama. Yesus ada di dekat mereka, tapi mereka bilang hantu, ya. Sedih, sakit, tapi Yesus nggak berpikir seperti itu. Itu yang membuat saya lega. Kalau orang nggak percaya kita, ya udahlah, tenang aja. Kenapa? Yesus pun pernah diragukan, apalagi saya, apalagi saudara ya, benar ya. Jadi kalau saudara kurang dipercaya orang, ya udah, tapi jangan berubah kelakuan kita. Lakukan yang benar. Jangan mikir dia nggak percaya gue, udahlah gue gak usah deketin dia. Itu namanya kita tidak menjadi berkat. Nih Yesus ajarkan. Yesus aja dikira hantu, Yesusnya nggak marah, Tuhannya nggak marah.
Lalu apa selanjutnya kita lihat firman Tuhan ini berkata, waktu mereka teriak hantu, coba kita lihat lagi kata ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka apa? Tenanglah, aku ini jangan takut. Lihat situasi kayak gini, takut nggak? Bahkan banyak orang nggak mau ngaku. Ada yang kena sakit nggak ngaku. Sebenarnya nggak usah takut. Ini bukan aib. Ini virus. Justru kalau ada yang sakit jangan diam-diam. Banyak nggak yang sakit diam-diam? Banyak. Satu kali saya menelpon satu anak Tuhan. Kok nggak kelihatan ya? Saya bilang kayak gitu. Biasanya dia suka nyapa saya. Suaranya lemah banget. Ya udah, saya doa kamu ya, saya doain kalian ya. Saya nggak bisa bertemu dengan kalian. Habis doa ngaku dia, Bu, jangan bilang siapa-siapa ya. Kenapa? Saya tanya, saya pikir ada utang ya. Kenapa kamu? Saya tanya. Aku kena penyakit, Bu. Penyakit apa? COVID. Iya nak, saya bilang itu COVID itu bukan penyakit najis, itu virus. Jadi kamu gak usah sembunyi-sembunyikan. Justru banyak orang tahu, kita bersyukur, banyak orang berdoa buat kita setidak-tidaknya. Atau setidak-tidaknya orang bantu. Dia butuh apa ya? Digantunglah makanan di rumah ya kan? Apa nggak untung? Tapi kalau kita sembunyi-sembunyi, itu bukan penyakit yang najis. Itu nggak perlu takut. Justru kalau kita takut, kita sembunyi-sembunyi, nggak ada yang nolong kita. Nggak tahu apa virus itu nggak kerjanya begitu cepat sekali. Ya, saya berikan satu contoh aja. Sebenarnya nggak enak kalau saya mau ngomong. Saya punya adik laki-laki itu double. Itu memang agak double. Orangnya nggak percaya yang aneh-aneh gitu. Nggak percaya juga kalau ada virus. Saya kadang-kadang telepon dia bilang apa? Sehat, nggak ada yang namanya corona itu, nggak ada. Saya sehat-sehat aja kok sampai sekarang, begitulah ya. Tiap kali saya ngomong telepon dia, udah tenang aja, saya sehat. Seharusnya saya yang bilang tenang, hidupmu ada Tuhan. Dia bilang saya tenang aja, saya sehat. Ya kadang kesel kita ya. Satu kali seminggu lebih saya nggak dengar berita dia. Dan adik saya ini ada sedikit cuek orangnya, nggak pernah dia itu nelfon kita satu persatu itu jarang ya, jarang banget, nggak pernah, bahkan nggak pernah. Saya rasa ada sesuatu nih, saya telepon dia, saya tanya dia, lagi ngapain? Saya tanya, lagi ngapain deh? Saya bilang begitu. Dia bilang, nah ini ini bukan bahasa ya, ini apa gitu ya, gitu keluhan orang sakit ya. Nah kamu nih gak beres, saya bilang gitu. Aku lagi sakit. Ayo sakit apa? Saya bilang kayak gitu. Ya dia ceritakan lah, sakitku ini gitu ya. Kok rasanya kayak gini? Saya sering flu tapi flu-nya beda, dia bilang kayak gitu. Nah lu, saya udah kaget. Saya tidak takut-takutin dia. Makanya jadi orang jangan gak percaya. Sekarang cepet kamu pergi ya, cepet pergi, paksakan diri pergi swab. Jangan antigen, swab langsung. Akhirnya di rumah sakit Ciputra. Ini bukan nakut-nakutin jemaat, tapi saya mau bilang ya, enggak, kita ini bukan kuat dan gagah, tapi oleh Tuhan juga yang nolong kita. Nah, waktu sudah swab ternyata dia positif, tapi dia ini udah capek gitu ya, masuk jantungnya udah capek, dia udah capek, kelihatannya udah ngap, baru hari itu dia nyerah. Dia bilang gini, tolong carikan saya rumah sakit. Saya nggak berani keluar nyari-nyari. Nah ada waktu kita nggak bisa berharap orang lain. Ada waktu Tuhanlah harapan kita ya. Saya bilang yuk kita doa. Nah kesempatan saya ngajak dia doa nih yang double nih ya. Yuk kita doa sungguh-sungguh ya, biar Tuhan buka jalan gitu ya. Nah
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya bilang langsung kamu cari dokter di rumah sakit di mana kamu swab. Waktu dia cari dokter, dokternya bilang bapak harus dirawat dulu. Lalu dia ngomong ke dokter ini, carikan saya kamar. Dokter bilang maaf, kamar udah penuh, nggak ada lagi kamar. Sampai di luar ini nggak ada kamar lagi, nggak bisa nolong. Nah, ada kalanya saat manusia nggak bisa nolong. Lalu dia telepon saya lagi, gimana ya? Saya nggak ada kamar di Ciputra, nggak ada kamar. Saya bilang gini, bukan hanya di Ciputra, mau cari ke rumah sakit manapun nggak ada kamar lagi saat ini. Yuk kita berdoa yuk biar Tuhan tolong. Harap Tuhan ya, saya katakan harap Tuhan, benar-benar harap bertobat. Harap Tuhan kalau bisa bertobat kembali ke Tuhan. Saudara yang dikasih dia Tuhan, telepon sana sini, adik saya juga bantu telepon sana sini, pikiran biar jangan jauh-jauh gitu ya. Dari rumah sakit terdekat di daerah kita sampai di jauh dikit, jauh lagi, jauh sekali, itu semua nggak ada tempat. Wah, saya pikir bahaya nih. Tapi puji Tuhan, dia dapat di Depok. Ya, jauh banget. Itu pun udah full. Itu jatah dokter. Itu dikasihkan ke dia. Dahsyat kan? Dahsyat. Tapi dia harus transfusi plasma. Nah, adik saya yang di Bogor di Sawangan cari, telepon ke kita, orang bilang gini, aduh, saya baru tahu ya harganya mahal berapa, 16.500.000 satu botol. Aduh, hidup ini mahal sekali. Tapi tetap saya ngomong ke dia, harap Tuhan. Pikir saya gini loh, hidup dan mati bukan nyumpain, enggak. Rasul Paulus bilang, hidup ini buat Tuhan, mati adalah keuntungan. Saya bilang, mudah-mudahan dengan semua yang dia hadapi, dia tuh bergantung, berharap kepada Tuhan gitu. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ya puji Tuhan dapat dokter yang memang sahabat dari adik saya. Jadi akhirnya dia bantu cari itu plasma. Terakhir dapat nilai berapa? 3,5 plasma yang harus kita cari, yang harus didapati untuk transfusi tubuhnya yang sudah benar-benar dalam keadaannya kerusakan darah, ya, kerusakan banyak gitu ya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus. Nah, ketika kita sendirian, takut nggak takut? Nah, ini si jagoan adik saya ini mulai takut nih, ya. Dia mulai takut. Bagaimana ya saya? Saya bilang kamu udah berat, tapi saya tidak mengecilkan hatimu. Saya minta aku buka hati. Kembalikan imanmu kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, enggak pilih kamu punya duit atau kamu miskin ya. Enggak pilih. Berarti apa? Nilai uang itu enggak berharga. Nah, itulah yang dikatakan Alkitab, secupak gandum sedinar harganya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Pak Frid ngomong ke saya, kalau lihat begini Bu, ini Pak Frid pasti ada dalam ibadah, ya ibadah online di rumah, boleh dengar. Pak Frid ngomong ke saya tapi jaraknya jauh banget, kayak orang berantem gitu, jaraknya jauh ya. Dia bilang, Bu, uang nggak berguna ya walaupun banyak uangnya. Oh iya Pak, kenapa? Saya tanya. Bos saya, nah kalau Pak Frid sendiri punya bos itu pasti banyak duit. Dia bilang, bos saya itu kaya Bu. Kalau saya sebutin namanya banyak orang kenal dia. Bos ini bikin program berjanji dengan saya. Ini loh, program saya gini gitu ya. Janji dengan saya, besok ketemu saya di kantor saya. Pagi-pagi saya nggak mau terlambat, saya ke kantor. Sampai kantor saya tunggu bosnya datang untuk menyelesaikan program yang mereka akan buat dari perusahaan itu. Ditunggu sampai siang, sampai sore. Pak Frid telepon bosnya nggak diangkat. Bingung Pak Frid, ini orang nggak pernah begini, ya. Karena dia orang yang sukses itu nggak pernah menunda-nunda
waktu. Kalau berjanji pun nggak pernah molor gitu ya. Saya kenal dia, kata Pak Fred. Tapi kemana ya dia hari ini, yang bikin saya juga bingung dan resah gitu. Diteleponin nggak bisa. Akhirnya Pak Fred itu kalau nggak salah telepon anaknya atau keluarganya, saya kurang begitu jelas. Kok Bapak nggak datang sampai kantor? Saya udah tunggu dari tadi. Jawaban dari penelpon yang ditelepon bilang papanya sudah meninggal. Pak Fred bilang jantung saya bergetar karena terkejut. Kemarin ada dengan saya duduk di sini. Tadi malam dia meninggal. Apa nggak mengerikan yang seperti itu? Rumah sakit yang dia datangin malam dari sore sampai malam itu, tidak ada yang bisa terima dia. Dia mau bayar besar, tapi tidak ada yang bisa terima dia. Dia mau terbang ke luar negeri dalam keadaan begitu, nggak akan dikasih dari airport siapapun dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seorang yang punya dana besar, orang yang punya kedudukan dalam perusahaan, bahkan perusahaan milik sendiri, Covid nggak bilang begini, kamu banyak duit ya, saya nggak datang ke kamu, enggak. Begitu diserang malam itu dia nggak kuat, langsung dia pergi. Berarti hidup ini membutuhkan Tuhan. Kapanpun kita pergi, kita tahu kita menuju ke tempat yang kekal dan aman. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, yang di rumah ketika dengar ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Biar engkau sangat dekat dengan Tuhan, itu harapan saya. Ya, Tuhan masih mau pakai kita semua. Jadi kalau kita nih hidup nih karena Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan punya rencana, Tuhan punya masa depan bagi kita. Itu urusan Tuhan seperti apa terserah. Ya, namun kita tetap aman di dalam Tuhan. Kita lihat waktu Yesus bilang tenang kamu, suara itu menyejukkan. Kalau kita baca terus gitu ya ayat-ayat ini kita nggak rasakan. Tapi kalau nyimak baik-baik, hati saya bergetar ketika saya baca Tuhan bilang tenanglah. Benar, saya jadi tenang gitu. Kenapa saya bawa ini? Dari kemarin saya cukup sedih. Ya sedihlah. Ini yang meninggal ini sudah kayak anak dari sekolah minggu, dari remaja di tangan saya sampai dia besar. Sampai dia punya perusahaan, dari nggak punya apa-apa, dari sekolah, selesai sekolah, kerja sama orang, dia sering mengeluh. Saya selalu ajak dia untuk berdoa. Lalu mereka membuka usaha kecil-kecilan, usaha itu menjadi besar sampai mereka memiliki banyak aset gitu ya. Tapi ketika usaha itu mulai besar, dia harus pergi. Saya mikir, Tuhan selama ini salah satu pendukung, salah satu yang ada di belakang saya, yang ada di dekat saya. Kalau saya mengalami apa, dia hadir di tengah-tengah saya, dan dia selalu menguatkan saya sebagai seorang anak gitu ya. Saya kehilangan, saya kehilangan. Saya merasa ada sesuatu yang hilang gitu. Tapi ketika saya baca firman ini, Tuhan bilang tenanglah. Tenanglah, Tuhan bilang, ini ada aku. Walaupun semua ini terjadi, aku tuh gak tinggalin kamu. Buktinya, Yesus gak salah perahu. Dia datang di perahu murid-muridnya. Dan ketika muridnya berteriak, dia katakan ke mereka, udah tenang, kan saya ada di sini. Indah ya. Nah ini buat kita semua, tenang. Situasi boleh bergoncang, langit dan bumi boleh bergoncang, tapi kasih setia Tuhan gak pernah bergoncang. Janji Tuhan yang menyertai kita tidak akan pernah goncang. Lalu ayat selanjutnya berkata, lalu Petrus berseru. Nah ini agak ragu nih Petrus nih ya. Dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau yang jalan di atas air itu, suruh aja, suruhlah, aku juga bisa jalan. Saudara yang dikasih ayat berikutnya berkata apa? Tuhan Yesus bilang, ya Petrus, ayo turunlah. Saya yakin Petrus tuh orang danau, ya orang laut lah, nelayan. Jadi dia tuh nggak takut air gitu ya. Tapi saat itu karena air juga goyang, gelombang besar kan, dia
karena Yesus yang suruh, ayo turun. Dia turun dan saya lihat, saya perhatikan Petrus itu selama dia mulai turun melangkah dari perahu, dia melihat Yesus. Ya enggak? Dia bisa jalan juga karena dia lihat Yesus. Tapi waktu dia lihat kanan, airnya goyang. Lihat kiri, airnya juga bergelombang. Noleh ke belakang, airnya besar gitu ya. Karena dia lihat kanan kiri dan tidak fokus lagi ke Yesus, akhirnya dia tenggelam. Untung Yesus tuh peduli banget loh. Ya, waktu Petrus mau tenggelam, Petrus berteriak, lalu Tuhan memegang tangannya sampai kembali dia ke dalam perahu dan berlayar dengan tenang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kadang-kadang situasi membuat kita goncang. Yang kita hadapi saat ini goncang, sangat goncang. Banyak orang berteriak, banyak orang menangis. Ya, sangat goncang. Kita takut bertemu dengan orang. Ya, udah kayak apa ya? Kita ini mengalami ketakutan ketemu orang. Kalau kita lihat orang gitu, lihat dulu mukanya pakai masker berapa gitu ya. Ngap. Dari tadi saya mulai, ini masker 2 nih, ya. Nah, kalau saya nggak pakai masker 2, saya bodoh. Kenapa bodoh? Sudah tahu situasi, hikmat harus dipakai. Amin. Jadi jangan bilang kita fanatik, enggak. Hikmat itu harus dipakai. Kita takut ketemu orang. Kalau bisa jangan ketemu orang deh. Memang masanya kayak gini ya. Lalu gereja mengalami juga. Saya bilang gereja mengalami goncangan, tapi ingat iman kita jangan goncang. Amin. Kenapa? Biasakan kita sering ibadah. Seorang anak Tuhan saya telepon dengan dia, gimana keadaanmu? Aduh Bu, sedih Bu, biasa hari Minggu saya siap-siap, tapi ini hari Minggu saya bengong. Dia bilang gitu. Ikutin ibadah online, kurang enak Bu. Enak-enakin aja masa sekarang ini ya. Kamu nyanyi dengan sungguh, kamu dengar firman Tuhan dengan sungguh, pasti Tuhan kuatkan. Nah, kayak ginilah situasi. Belum ekonomi, belum pembelian dan penjualan. Wah, menggoncangkan banget, menggoncangkan. Tapi saya percaya dan kita pegang firman Tuhan ya, nggak ada anak-anak Tuhan itu ditinggalkan Tuhan, karena Alkitab bilang apa? Kemalangan orang benar itu banyak. Kita berada di tengah-tengah manusia, banyak juga yang nggak percaya Tuhan ya. Jadi kalau misalnya nih orang luar menghadapi kita, enggak, kan aneh. Kita orang aneh. Kalau orang dunia mengalami masa yang sulit, kita enggak, tuh aneh. Nah, orang-orang percaya banyak nggak alami? Banyak. Maka kemalangan orang benar itu banyak. Tapi Tuhan melepaskan ya. Tuhan campur tangan sehingga ia kuat sampai pada akhirnya. Ini contoh yang kita baca hari ini. Sekalipun gelombang itu datang di tengah danau, menimpa banyak perahu, tapi Yesus datang kepada perahu muridnya. Artinya Yesus mengenal yang menjadi miliknya. Saudara semua menjadi miliknya, Yesus kenal. Dan Yesus tidak akan membiarkan kita. Ya, sekalipun dia tinggal di tempat yang maha tinggi, Alkitab berkata di tempat yang penuh kemuliaan, tapi rohnya hadir ke setiap orang. Karena dia adalah Allah yang maha, ya, yang tidak ada tandingannya. Dia berada di mana-mana, termasuk dia berada di tengah-tengah situasi kita yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk dalam doa untuk firman yang sudah kita dengar. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Rina berdoa dengan suara yang keras. Ya, biar didengar sama jemaat. Oke, silakan Rin.
Nah, semua juga udah tahu nomor rekening yang harus transfer. Kiranya Tuhan memberkati jemaat, tapi saya yakin pasti ada yang transfer. Mari kita berdoa berpersembahan. Di dalam nama Yesus, tangan-tangan yang berkorban melalui transferan gereja, Tuhan memberkati mereka dengan berkat persembahan kolekte ataupun persembahan perpuluhan dan yang lain-lain. Limpahkan berkat-Mu atas mereka Tuhan di tengah-tengah kesukaran yang saat ini kami hadapi. Pemeliharaanmu menyertai orang-orang percaya, orang-orang benar terluput dari mara bahaya. Diberkati ekonomi dari anak-anak Tuhan. Semuanya Tuhan yang bekerja, yang berusaha, yang lain-lain Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada yang ulang tahun gak, Rin? Rina yang ulang tahun ya? Udah Rina, ke depan namanya orang mau berdoa buat kamu ya. Oke. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk usia yang Tuhan tambahkan kepada Rina. Kami percaya Tuhan punya maksud yang besar dan rancangan yang besar bagi dia di masa yang akan datang, bagi pelayanan juga. Turunkan berkat Tuhan dalam nama Yesus ke dalam hidup Rina. Berkati studinya, berkati usia, berkati keluarga yang dekat dengan Rina, berkati masa depan dan jalan hidup Rina. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, kita semua, baik yang di rumah, baik ibadah online, mari kita tundukkan kepala kita berdoa sungguh-sungguh khusus buat bangsa kita. Ya, Jen akan pimpin doa ini. Silakan. Sujud di kakimu, kami merendahkan diri. Kami sujud di kakimu, merendahkan diri, bersatu dengan tangismu, bagi Bapa tercinta. Biar belas kasih-Mu, biar belas kasih-Mu nyata, yang bertambah nyata, dicurahkan atas negeri kami, dicurahkan atas kami, lawan negeri kami, lawanlah negeriku. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah negeri tercinta, negeri tercinta. Sinarilah terang kasih-Mu dalam doa kami. Ampunilah Tuhan, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah Indonesia. Sinarilah terang kasih-Mu dalam doa kami. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur kami masih ada di tengah bangsa ini, dan bangsa ini masih berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Tetapi Tuhan tahu situasi yang dialami oleh negeri kami, dialami oleh bangsa kami. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah kota kami mau berdiri bagi negeri ini, kami mau berdiri bagi kota ini, kami mohon di hadapan Tuhan. Kalau
Engkau dosa, Tuhan melihat dosa dan pelanggaran kami, anak-anak negeri ini, para pemimpin bangsa kami dan kami semua rakyat Indonesia. Kami berdoa di hadapan Tuhan, ampunilah bangsa kami, ampunilah kami Tuhan, ampuni bangsa kami, sehingga dosa kami tidak menjadi penghalang berkat-Mu turun atas bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami. Dan kami mohon tangan kasih Tuhan turun atas bangsa kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami. Pulihkan negeri kami, pulihkan Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung selatan Indonesia Merauke sampai ujung utara Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan dan ampuni bangsa kami, ampuni negeri kami. Segala sakit, penyakit, virus yang melanda negeri ini, yang hampir melumpuhkan seluruh perekonomian bangsa ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau halaukan Tuhan. Dengan cara Tuhan, kami mohon Tuhan yang halaukan setiap sakit penyakit ini. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap rakyat Indonesia, Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesadaran kepada kami untuk taat aturan yang pemerintah kami sudah berikan, untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, rindu Tuhan supaya bangsa kami, rakyat negeri kami sadar akan kesehatan dan keselamatan mereka. Taat setiap protokol yang pemerintah sudah tetapkan Tuhan, dan menjaga kebersihan dan kesehatan kami masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan sadarkan bangsa kami, sadarkan rakyat Indonesia Tuhan, bahwa kami harus berhati-hati, kami harus cermat, kami harus sungguh-sungguh menjaga diri kami di hadapan Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, kami rindu Tuhan, waktu ini adalah waktu pertobatan. Transformasi rohani terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Anak-anak Tuhan yang sudah jauh daripada Tuhan, mereka kembali kepada Tuhan. Kami semua kembali kepada Tuhan, yang sudah letih lesu, yang sudah berbeban berat, yang sudah menjadi tamak hati Tuhan. Kami berdoa saatnya anak Tuhan kembali ke hadapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sadar kami tidak punya kekuatan lain. Pertolongan kami hanya daripada Tuhan satu-satu. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami mengandalkan kekuatan kami, seolah-olah kami yang mengatur diri kami sendiri, seolah-olah kamilah Tuhan atas diri kami sendiri. Kami berdoa Tuhan, ampuni kami. Dan hari ini kami berkata, kami mengakui Engkau Allah kami, satu-satunya penguasa hidup kami di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Engkau Allah yang sanggup menyelamatkan kami, Engkau Allah yang sanggup melindungi kami, Engkau Allah yang sanggup menyelamatkan bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan negeri kami, Indonesia menjadi sehat. Kami lepaskan berkat bagi Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang sehat, negeri yang sehat, negeri yang aman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sendi perekonomian bangsa ini pulih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan terjadi, tangan Tuhan turun atas bangsa kami. Kami percaya ketika tangan Tuhan turun atas bangsa kami, pemulihan terjadi bagi bangsa kami. Kami terima dengan iman pemulihan bagi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, umat Tuhan yang sedang sakit, anak-anak bangsa ini yang sedang sakit, di rumah-rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka dengan kuasa darah Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan mereka mengalami kesembuhan dan keselamatan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga para nakes yang sedang bertugas Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, melindungi, menjagai mereka, pelihara mereka dalam anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak terserang oleh virus penyakit yang saat ini melanda, tetapi mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang harus turun ke lapangan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus juga perlindungan Allah menyertai mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada,
Engkau ada bersama dengan kami. Sebagaimana firman-Mu hari ini berkata, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, kami harus tenang. Karena Allah kami lebih besar dari masalah kami. Allah kami lebih dahsyat, lebih berkuasa dari segala virus penyakit apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena itu kami tidak perlu khawatir, tetapi kami harus berjaga-jaga, kami harus berwaspada dan menaati segala protokol yang ada. Sebagaimana kami tahu kami taat kepada-Mu, maka kami juga hidup dalam aturan yang seharusnya kami ikuti. Kami tidak menjadi orang yang sembrono dengan iman yang kami berkata bahwa kami beriman sehingga kami hidup sesuka hati, tetapi kami taat dalam aturan yang ada. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami sudah taat, Tuhan Allah akan menjaga, menaungi dan melindungi kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat umat Tuhan yang hari ini sedang kehilangan anak-anak Tuhan, yang hari-hari ini keluarga-keluarga yang kehilangan orang yang dikasihi mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami menyerahkan keluarga Bapak Kenny ke dalam tangan kasih Tuhan yang harus kehilangan ayah terkasih mereka. Hiburkan di dalam nama Tuhan Yesus Mama, dan hiburkan Kenny dan adiknya dan seluruh keluarga besar di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka kuat di dalam Tuhan. Saat ini mereka dalam kelemahan tubuh, terutama Mama dan Kenny. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka yang kuasa darah Tuhan. Kami percaya mereka mengalami kesembuhan karena kuasa darah Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami berdoa saat ini Tuhan bagi keluarga Bapak Irwandi Tuhan, yang beberapa hari yang lalu Tuhan mengambil kembali mama mereka yang kekasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan menghibur, menguatkan keluarga Pak Irwandi. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga Cia-Cia dan Billy Tuhan. Kami berdoa mereka semua ada dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Mereka juga sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dan pulihkan mereka semua dan kuasa darah Tuhan. Kami percaya mereka semua sehat dan sembuh karena Tuhan memulihkan mereka. Kami berdoa juga bagi keluarga Cimeri Tuhan. Kami tahu banyak di antara kami yang harus mengalami kehilangan orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam hidupnya. Tapi kami juga percaya ini kehendak Tuhan. Karena itu kami membawa keluarganya di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi suami dan juga keluarga yang ditinggalkan oleh Cimeri. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan mereka sehingga mereka terus berharap kepada Tuhan. Dan usaha yang hamba-Mu tinggalkan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati usaha ini sehingga anak-anak Tuhan yang berada di dalamnya tetap terpelihara dalam anugerah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa, kami menyerahkan keluarga yang lain yang berduka Tuhan, keluarga Ci Esther Tuhan yang berduka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati keluarga yang berduka dan mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Kami percaya perlindungan Allah, penyertaan Allah, kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan juga menyertai mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami sekali lagi kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan juga berkati, melindungi, menguatkan. Kami berdoa Tuhan, umat kami semua menyerahkan Tante Heni, Tuhan jamah dan sembuhkan hamba-Mu dan kuasa darah Tuhan. Hamba-Mu tetap kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi Mama dari Pak Yanto Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terus kuatkan dan sembuhkan hamba-Mu. Jamah tangan kasih menguatkan dan menyembuhkan hamba-Mu. Kami berdoa bagi Bapak Robi. Kami bersyukur untuk kekuatan-Mu yang memulihkan. Kami bersyukur untuk kekuatan Tuhan yang memulihkan keluarga Ibu Ami. Kami bersyukur Tuhan semua keluarga anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Kami bersyukur Tuhan sudah menguatkan dan memulihkan mereka. Dan kami berdoa bagi mereka yang masih dalam kelemahan tubuh, keluarga Pak Martin Lain Samputi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terus jamah dan sembuhkan mereka dan kuasa darah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga Bapak Wahab, Tuhan berkati, pulihkan dan kuasa darah Tuhan. Kami berdoa bagi Mama, Oma, Popo dan juga seluruh keluarga Bapak Wahab, semuanya ada dalam perlindungan dan anugerah Tuhan. Kami percaya mereka sehat. Kami juga berdoa bagi Om Daniel, Tuhan kami percaya saat ini
kuasa darah Tuhan yang menjamah dan memulihkan hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan, seluruh umat Tuhan yang hari ini berseru di hadapan Tuhan. Mungkin kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu, tapi Tuhan dapati mereka dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan sama mereka, sembuhkan mereka, kuatkan mereka, sehingga mereka juga mengalami pemulihan daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, seluruh jemaat GSI Taman Surya dalam kehidupan mereka, pekerjaan usaha dan semua yang mereka lakukan, kami berjanji Tuhan memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Kami saat ini juga berdoa menyerahkan Ibu Gembala kami. Kekuatan Allah menyertai hamba-Mu Tuhan. Kekuatan Tuhan menolong hamba-Mu tetap sehat, tetap kuat, tetap terpelihara dalam anugerah Tuhan. Seluruh yang hamba-Mu butuhkan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memelihara dan mencukupkan. Kami berdoa bagi keluarga Cevera, keluarga Kamoses, keluarga Eklesia dan Adi. Tuhan, kami berdoa Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Oma kekasih kami Tuhan, Oma Rita. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau menjaga dan melindungi hamba-Mu, terpelihara dalam anugerah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani juga. Tuhan berkati. Haleluya. Ibu Gembala akan menuntut dengan doa berkat. Kami percaya Tuhan dengar keluhan kami. Yes, Tuhan, terima kasih. Tuhan melihat hati-hati kami. Amin. Lindungilah seluruh jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Yes. menyertai seluruh jemaat-Mu. Amin. Para jemaat yang saya kasihi, Yes. angkatlah hatimu di hadapan Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Terima berkat Tuhan dari tempat ini untuk saudara semuanya. Yes. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, Amin. Dalam nama Yesus. baik dalam kesehatan dan baik dalam segi ekonomi, Yes. juga dari segi damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati semua kalian, dan terimalah damai sejahtera dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar semua jemaat merasa tenang dalam minggu-minggu ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.